dunianya tuh yang masih SD pun berpikirnya bukan untuk dunia pendidikan. Memang masih banyak PR lah Pak ya. Apalagi tentang SDM ya. Menjadi persoalan bagi kita terhadap kualitas. Memang secara kuantitas dia meningkat, tapi kan kualitasnya kita belum tahu ini seperti apa. Welcome back to Big Impact. Hari ini hari spesial banget. Datang tamu jauh dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Wah, kita tunggu-tunggu lagi siapa yang tidak lain tidak bukan adalah Pak Haji Modiat Nur, Bupati. Bapak terima kasih. Senang banget akhirnya Bapak bisa sampai Bali. Datang ke kampus kita ngobrol di podcast. Senang banget Pak. Sama-sama. Ini Bapak sering ke Bali gak sih? Dulu sebelum ini sebetulnya agak sering lah. Agak sering, waktu masih muda kah? Kalau muda kayaknya masih muda kayaknya. Belum ya. Emang Bali itu tempat healing terbaik, iya gak sih Pak? Seru banget ya. Paling seru, lengkap soalnya kan. Lengkap, semuanya punya ada. Pantai punya, gunung punya, sawah punya. Apalagi sekarang ada kampus keren di Bali. Ya elah, hard selling banget nih saya nih. Pak, jadi masih banyak yang mungkin yang belum tahu Bapak nih siapa gitu kan ya. Bapak kan sebagai Bupati Penajam Pasir Utara teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu ibu kota Indonesia mau pindah ke IKN, ya nih lahannya Bapak ini, wawasan Bapak ini, kawasannya beliau ini loh. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama nih Pak, boleh gak sih ceritain sedikit aktivitas Bapak belakangan ini? Sedang sibuk apa aja nih Pak? Ini belakangan pasca apa sebelum jadi bupati? Sebelum jadi bupati Pak. Nah, jadi memang keseharian kami itu biasanya lebih kepada swasta. Oke. Pengusaha lah. Pengusaha apa nih Pak? Basicnya. Ada juga tambang lah. Masya Allah. Jadi memang emang sudah agak lama memang. Jadi dengan basic itu swasta. Tapi juga saya sebetulnya aktivis. Oh iya. Oh saya baru tahu loh Bapak aktivis. Memang dari mahasiswa itu kebenaran pas di zaman saya itu pas zamannya reformasi. 98. Iya. Jadi saya ini kan mahasiswa di kampus Universitas Mula Warman itu angkatan 96. 96. Nah, jadi ketika kejadian reformasi 98 termasuk salah satu pelaku sejarah lah. Wih keren. Saya ngerasain tuh Pak 98 seperti apa Pak waktu zaman karena saya di Jakarta tuh ya. Orang pada ngejarah ngangkut kulkas, ngangkut apa gitu-gitu. Kalau Bapak waktu aktivis di daerah mana tuh? Di Kalimantan Timur, Samarinda lah. Samarinda. Cuman kita ke Jakarta juga boleh balik kan bersama teman-teman untuk melakukan koordinasi kan. Oh iya Pak. Iya. Zaman dulu naik apa tuh Pak? Naik kapal, pesawat? Naik kapal. Berapa lama itu? Naik kapal itu biasanya kita ke Semarang dulu. Kan ada pilihan tuh mau ke Surabaya apa ke Semarang. Jadi kita ke Semarang. Kalau saya kemarin ke Semarang. Ke Semarang dulu. Berangkatnya. Oke. Jadi ke Semarang dulu, Balikpapan Semarang. Semarang Cirebon, Bandung, baru Jakarta. Perjuangan banget sih Pak. Baliknya itu Jakarta, Surabaya Banjarmasin dulu. Loh kok? Karena nggak ada kapal ke Balikpapan kan? Zaman dulu. Baru balik ke Samarinda, ke Balikpapan, baru ke Samarinda. Itu umur masih 20, 21 kali Pak ya? Sekitar 98 itu berarti sekitar 20-21 lah ya. 20-21 ya? Masih 21. Keren loh aktivis ini, malah jalan-jalan kayak ke Surabaya, ke Semarang gitu-gitu. Tapi biayanya nggak ada. Kok bisa Pak? Jadi berangkat itu cari sumbangan, pulang juga cari sumbangan. Oh gitu. Jadi uang ada di dompet itu paling banyak 200 sampai 300 ribu dah, itu modal. Itu modal. Berangkat cari sumbangan, pulang cari sumbangan. Itu makannya juga ya minta sumbangan juga Pak? Kalau makan kan gak terlalu mahal lah ya kan. Gak terlalu mahal benar. Ya, paling kalau kita dulu zaman aktivis itu yang kita puterin kan paling biasanya sekitar DPR. Iya sih. Atau juga paling alumni kami lah. Benar. Karena saya kan organisasinya ekstra kampus. Oh betul. Waktu itu sama orang tua dimarahin gak sih Pak? Enggak sih, kita kan anak pertama jadi lebih bebas lah ya. Okay. Yang dimarahin itu pada saat pasca lulus malah. Oh iya. Lulus mau kerja sebetulnya bukan swasta ya. Iya. Kalau orang tua kan maunya ASN.
Oke, Ya, pasti. kemarin karena kita teman-teman aktivis tuh kan kenalannya banyak pejabat tuh. Ditawarin di beberapa tempat. Di Berau, di Kutim, di Bontang. Pilihannya kemarin sebetulnya di Berau kan. Oke. Tapi ibu rupanya terlalu jauh. Akhirnya kita tetap menetap di Samarinda. Iya. Nggak mungkin jadi SN di kota kan agak sulit. Kalau di kabupaten gampang. Iya. Ya, akhirnya kita swasta di Samarinda lah. Tapi dulunya awalnya dari kontraktor. Oh, kontraktor. Dari kontraktor, belajar sama kawan-kawan. Kemudian lagi berkembang isu tambang di Kalimantan Timur. Akhirnya bersambil. Sambil. Jadi kontraktor tetap, tambang juga masih. Oke, berarti Bapak bisa dibilang belajar dari nol nih di kontraktor atau tambang. Betul. Jadi tapi kan basic saya kan kehutanan kan. Oh, Jadi kalau kehutanan. cuman masuk wilayah-wilayah seperti itu nggak terlalu jauh-jauh lah, beda-beda jauh. Iya, benar. Jadi nggak terlalu jauh berbeda dunianya lah. Oh iya, jadi masih linear lah ya. Iya, masih linear, nggak terlalu jauh. Beda kalau orang misalnya lulusan ekonomi atau lulusan guru ke tambang kan terlalu jauh. Betul, oh itu jauh banget, jangan ditiru ya. Nih Bapak ini kesini teman-teman itu ada program ya kita tuh berdua Pak, program kerjasama beasiswa. Nah kita akan menuju ke topik sekarang ya. Motivasi Bapak sebenarnya yang menginspirasi Bapak dalam membangun dunia pendidikan melalui program Serambi Nusantara tuh apa sih yang menjadi inspirasi Bapak? Motivasinya? Sebetulnya motivasi itu banyak ya sebetulnya kita motivasi. Tapi yang inti dari persoalan itu adalah bagaimana kami ya khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas jumlah SDM yang unggul yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke. Memang karena kami itu termasuk daerah pemekaran ke-9 yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kami itu merupakan kabupaten pemekaran. Oke. Jadi kita pemekaran dari Kabupaten Pasir dan juga ada sedikit Balikpapan. Sedikit Balikpapannya. Oke. Jadi kan kabupaten ini baru terbentuk sekitar 23 tahun yang lalu lah. Oh. Pasca era reformasi. Oh baik. Nah, otomatis tentunya SDM-nya kan pasti belum terbentuk nih, karena SDM asli, SDM unggul yang ada kan pasti udah ada di kabupaten induk masing-masing nih. Iya betul. Jadi kan kita harus membentuk satu komunitas SDM yang unggul lah. Iya. Nah ini memang kita lakukan secara bertahap dengan kita berharap melakukan kerjasama dengan berbagai macam universitas termasuk BIM. Dalam hal ini kita berharap kita memiliki kualitas SDM yang unggul lah. Iya. Jadi memang teman-teman pas saya ke sana itu memang masih banyak PR lah Pak ya. Apalagi tentang SDM ya. Nah, Bapak ini concern banget untuk membangun SDM yang unggul di Penajam Pasir Utara. Itu keren banget. Saat pertama kali menggagas beasiswa ini Pak, keresahan Bapak tuh apa sih yang Bapak lihat kayak khususnya di bidang pendidikan Pak? Jadi kalau misalnya pas Bapak masih menjabat nih pertama kali di sana gitu, pasti kan ada keresahan, ya kan? Akhirnya menggagas beasiswa ini akan lebih harus dipush lagi nih. Nah itu apa aja yang Bapak lihat kira-kira keresahan itu Pak? Jadi memang kalau kita melihat kualitas bukan hanya dari ini kan kelasnya udah pasca SMA ya, pasca wajib belajar lah. Sebelumnya juga sudah ada tadi yang keresahan kita itu kita mulai khususnya di pemerintahan untuk pengembangan SDM. Anak-anak itu cenderung dunianya tuh yang masih SD pun berpikirnya bukan untuk dunia pendidikan, tapi dunia untuk bagaimana bisa menghasilkan uang. Oh oke. Nah, jadi cara berpikirnya itu udah masih simple begitu kan. Jadi ngelihat orang tua bertani, orang tua jadi nelayan di laut, pulang dapat uang. Ini sekolah harus belajar lagi, terus biaya cukup mahal, ya kan? Kan harus ada baju apa dan sebagainya, jarak sekolah juga mungkin belum peralatan perlengkapan dan sebagainya. Nah, ini butuh biaya juga kan. Akhirnya kita coba pengen mengubah pola pikir lah. Betul. Pola pikir ada di Kabupaten PPO itu bagaimana bahwa pendidikan ini adalah investasi masa depan. Betul, makanya kita kan sebetulnya walaupun ada kebanyakan memang coba SDM yang dibentuk dalam waktu instan. Iya. Kalau kita bicara instan tahu kan? Iya.
berarti kesetaraan. Iya. SD disetarakan, SMP disetarakan, Iya. SMA disetarakan, itu kan instan itu. Betul Pak. Nah, tapi kan kita tidak melalui jenjang pendidikan walaupun statusnya disamakan, tentu juga ini menjadi persoalan bagi kita terhadap kualitas. Memang secara kuantitas dia meningkat, tapi kan kualitasnya kita belum tahu ini seperti apa. Benar. Makanya banyak sebetulnya di kita itu SDM kami yang murni sarjana, ya memang lumayan banyak, tapi yang sekelas penyataran juga banyak. Oke, sangat disayangkan Pak ya. Makanya kita pengen jenjang-jenjang pendidikan yang sudah diatur dalam sistem pendidikan nasional kita kan harusnya kita lewati dengan baik, kan pasti kita bisa menghasilkan kualitas lah. Betul. Dan juga kuantitas yang baik. Sebetulnya itu yang sangat kita harapkan lah. Jadi memang persoalan SDM ini selalu menjadi persoalan bagi Kabupaten Pamekaran. Oke. Kalau misalkan Bapak melihat hubungan antara pendidikan dan kemajuan daerah itu dalam jangka panjangnya ke arah mana nih Pak? Kalau kita melihat itu kan kami di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, karena apalagi dengan ada IKN ya, kami itu kan tidak pengen menjadi tertinggal. Iya dong. Artinya kami tidak mau menjadi penonton lah. Kami orang-orang di Kabupaten Penajam Pasir Utara nggak mau jadi penonton di wilayahnya sendiri. Kami pengen jadi pemain. Iya, saya setuju. Oleh sebab itu persoalan pendidikan atau peningkatan SDM ini menjadi sebuah program prioritas yang harus kami laksanakan. Betul. Ya kan, bagaimana nanti kita menciptakan masyarakat lokal itu bisa berbicara di wilayahnya sendiri atau bahkan berbicara di tingkat nasional ataupun internasional. Iya. Kita tidak ingin kita menjadi penonton. Betul. Sementara IKN berdiri, kelasnya sudah internasional. Betul. Kita jadi penonton, masih menjadi ya orang lokal lah istilahnya. Betul. Nah, jadi memang ini tantangan sebetulnya yang harus yang kita bisa selesaikan supaya persoalan SDM ini nantinya, bahwa yang membangun Kabupaten Penajam Pasir Utara ini adalah masyarakat Penajam Pasir Utara sendiri. Setuju. Jangan sampai ada pihak asing ya Pak ya, yang akhirnya benar kata Bapak tadi jadi penonton aja gitu teman-teman. Akhirnya kalian jauh mungkin lebih ketinggalan gitu loh. IKN sudah mulai dibangun, ya kan? Tapi masyarakatnya tidak upgrade ya Pak ya, tidak upgrade skillnya, tidak upgrade pengetahuan. Ini nggak cuma dalam pendidikan aja Pak ya. Pasti Bapak banyak, ini PR Bapak banyak banget loh. Banyak, memang PR kita banyak sekali. Apalagi kita kan di wilayah Kabupaten Kalimantan, di Provinsi Kaltim, Kabupaten Penajam Pasir Utara itu kan memiliki adat istiadat budaya yang tinggi juga. Iya. Karena kita ada wilayah kerajaan juga di sana. Kita kan dihimpit beberapa kerajaan kan. Ada kerajaan Banjar, ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Pasir. Ya kan seperti itu. Jadi adat istiadat masih tinggi, budaya-budaya itu. Dan ada teman-teman dari kelompok Dayak juga kan. Iya. Nah, otomatis kan sering ketika terjadi perubahan sekarang usia ada IKN muncul tuntutan-tuntutan masyarakat tentang pelibatan mereka seperti apa. Ada sementara dalam kawasan tersebut ketika ingin melakukan pelibatan masyarakat yang ada kan dibutuhkan sebuah kompetensi. Setuju. Skill, kualitasnya harus jelas. Kan ada standar. Jadi tidak mungkin mereka yang membangun dengan standar nasional atau internasional melibatkan kemudian ada yang dimasukkan kelompok dengan kualitas-kualitas yang jauh di bawah dari yang diharapkan. Tentu akan sangat mengganggu di proses pembangunan mereka lah dalam perjalanan mereka melakukan kegiatan tersebut. Iya. Nah ini menjadi persoalan kan, masyarakat menuntut harus dilibatkan, tapi sumber dayanya kurang atau di bawah standar. Nah ini juga menjadi satu problem yang kemudian harus menjadi tantangan bagaimana masyarakat kita harus siap terhadap perubahan ini. Oke, back to beasiswa pendidikan yang Bapak akan berikan kepada masyarakat Penajam Pasir Utara ya. Ini kan berarti kan PR-nya banyak banget Pak ya. Mungkin di sana banyak anak-anak yang akhirnya dengar podcast ini lebih semangat lagi pengen belajar dan termotivasi ya Pak, yang Bapak bilang.
Nah Pak, buat informasi buat anak-anak di sana tuh, kriteria untuk mendapatkan beasiswa ini kayak gimana Pak? Sebetulnya beberapa kriteria agak banyak ya, agak banyak memang. Cuman ya kita tidak menutup kemungkinan untuk seluruh anak-anak di PPU membuka peluang ini sebesar-besarnya dengan memaksimalkan potensi atau kemampuan fiskal keuangan kabupaten pada saat ini. Jadi sebetulnya beberapa penerima beasiswa itu ada yang dari kurang mampu, kemudian juga dari prestasi. Karena prestasi kan banyak tuh, prestasi banyak, baik itu berprestasi bidang olahraga, di bidang keagamaan, teman-teman tahfidz apa segala itu semua kita beri beasiswa. Ini khusus lagi nih. Jadi memang beberapa beasiswa ini kita kategorikan dengan berbagai macam kategori. Artinya biar seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu dengan berbagai macam bidang yang ada untuk khususnya di bidang pendidikan itu bisa merasakan lah beasiswa ini. Jadi bukan hanya persoalan reguler masuk universitas kan seperti itu, tidak. Jadi kita berharap ini bisa merata. Betul. Jadi kita coba dan ini akan kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Misalnya di awal 500, tahun depan 700, tahun depan 1000, tahun depan naik lagi. Naik terus Pak ya? Naik terus. Oke. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Bapak refleksikan hal apa aja yang paling membanggakan yang telah Bapak capai, yang menurut Bapak bisa disebut dengan kontribusi nyata untuk Indonesia? Kalau ini agak sulit nih kita menilai nih. Karena kan yang menilai itu kan kebanyakan orang lain kan. Betul. Jadi kita agak sulit kalau itu, nanti kita lebih kepada jadi lebih membanggakan kepada diri sendiri kan. Tapi kita taunya kami akan bekerja semaksimal mungkin. Kita akan bekerja keras bersama kawan-kawan di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu untuk mewujudkan Pak cita-cita yang kemudian menjadi visi dan misi kami, supaya masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara itu akhirnya ujung-ujungnya merasa bangga Pak, bahwa dia merupakan orang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi udah nggak minder lagi kan. Keren. Seperti itu. Keren banget. Apa harapan besar Bapak terhadap masyarakat Penajam Pasir Utara di bawah kepemimpinan Bapak yang Bapak harapkan bisa memberikan dampak secara utuh buat masyarakat Pak? Jadi tadi seperti hal kami bilang tadi, beberapa hal kami udah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa universitas ternama juga. Jadi memang yang kami harapkan itu dalam rangka menghadapi global lah. Global dunia yang ada sekarang, yang paling saya harapkan itu bagaimana nantinya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir di tingkat terendah nih kita pakai di tingkat desa itu memiliki kemandirian. Kemandirian sehingga kita harapkan ke depannya subsidi-subsidi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk memancing saja, sebetulnya kan kita tidak mungkin melakukan kegiatan terus-menerus. Lambat laun akan kita kurangi, tapi masyarakat itu tingkat kemampuan atau kesejahteraannya meningkat. Jadi sebetulnya harapan kami itu bagaimana memacu untuk bisa melakukan entrepreneur lah. Menimbulkan jiwa entrepreneur. Selama ini kan kalau dulu trennya masyarakat itu kalau anaknya ASN udah luar biasa. Iya Pak, benar Pak. Kalau jadi PNS tuh kayaknya wah bisa beli gunung kayak berasaannya Pak. Dulu awal sebelumnya kan tidak keren kan PNS ini. Sekarang menjadi keren. Oh iya benar. Tapi kan lambat laun harus dirubah pola pikir itu, bahwa kalau semuanya jadi PNS terus siapa yang jadi swastanya kan. Betul. Jadi memang merubah pola pikir dan kebiasaan ini menjadi suatu kerja keras lah yang kami harapkan itu bisa terwujud Pak. Minimal di akhir kepemimpinan kami, visi dan misi kami kemudian tercapai, masyarakat juga sudah bisa merasakan dampaknya. Amin. Terakhir nih Pak ya, kalau podcast ini didengar oleh anak-anak muda Penajam Pasir Utara, boleh nggak Pak satu pesan aja yang Bapak pengen sampaikan ke mereka apa? Boleh di sini Pak. Jadi untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tetaplah semangat. Terus berkreasi, terus berinovasi, jangan mudah menyerah, ya kan? Bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Betul. Semua ada waktunya. Tapi kalau kita terus berusaha, yakin
bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan pasti dapat kita capai. Oke, keren banget. Oke, teman-teman, hari ini cukup dulu Pak ya. Semoga kita ketemu lagi. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak buat warga Penajam Pasir Utara, bupatinya ini sudah memberikan banyak pesan-pesan dan banyak memotivasi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Dan ini bisa mengembangkan minat teman-teman ini, bisa upgrade secara pengetahuan, knowledge dan lain-lainnya itu lebih baik lagi ya Pak ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Big Impact. Wassalamualaikum, muchas gracias y lo lico, ma'assalamah.